Nah, apa namanya? Anda udah menyaksikan itu kan yang video saya buat kuliah tentang superposisi gelombang dan bunyi. Pertama untuk superposisi dulu yang bagian gelombang transversal sebelum gelombang bunyi. Ada pertanyaan nggak terkait materi yang atau video yang Anda tonton? Udah, tapi belum selesai. Belum selesai. Oke, saya tunggu ada pertanyaan atau tidak. Kalau di video tersebut yang tentang bunyi nih Pak, Bukan, ada saya jangan bunyi dulu. Yang terkait superposisi dulu lah. Oh ya Pak. Kalau ya, jadi bertahap. Masih Pak. Ya, nanti akan saya buka. Saya tunggu pertanyaan sampai 750 lah tentang superposisi. Kalau tidak ada, nanti kita langsung bahas tentang bunyi. Ini kita bahas ya. Tentang fasor jelas ya. Ini pelayangan. Oke, ini terkait dengan refleksi ya. Ya Pak. Jadi dalam gelombang refleksi itu ada dua jenis. Jadi kalau gelombang itu seperti gelombang tali ya, kita ikatkan dia pada ujung tetap di sini yang seperti pada gambar kiri dan yang ujung bebas pada gambar kanan. Nah, ujung bebas itu apa? Ujung bebas itu adalah ketika ya ini ujungnya ini bisa bergerak bebas ke atas atau ke bawah. Gitu. Seperti ini contohnya. Jadi ketika gelombang datang, kalau gelombang bebas, dia akan ujungnya itu tertarik, ke atas gitu ya, dan dia memantulkan gelombang. Seperti itu. Nah, kalau pada ujung tetap, ya, jadi misalkan gelombang yang ke kiri ya, ini kan dari kanan ke kiri, ini berarti misalkan Y sama dengan YM sin KX plus omega T ya. Kalau yang ini, gelombang datang ini juga sama. Jadi Y sama dengan YM sin KX plus omega T dari kanan ke kiri. Jadi ketika dia mencapai ujung, ya, dia yang terjadi itu adalah fenomenanya dia akan istilahnya seperti ini, 0, kemudian tiba-tiba ada gelombang yang terpantul dan fasenya itu 180 derajat. Oke, jadi dia berbeda 180 derajat. Jadi kalau ini adalah Y sama dengan YM sin KX plus omega T, kalau yang ini adalah Y sama dengan YM sin KX minus omega T ditambah Pi. Ya, Pi itu di situ adalah beda fasa, atau kalau mau Pi-nya mau dihilangin jadi Y sama dengan minus YM sin KX kurang omega T. Jadi kalau pada ujung yang diikat yang tetap, dia akan berbeda 90 derajat pemantulannya, yang gelombang yang dipantulkan. Kalau yang pada ujung bebas, dia fasanya sama. Jadi cuma beda penjalarannya aja. Jadi kalau yang ke sana itu adalah KX plus omega T, di sini KX min omega T. Jadi ininya sama, cuma arah rambatnya yang berbeda. Kecepatannya sama, itu bergantung pada kerapatan tali dan tegangan tali. Ya. Nah, ini contohnya ya, gambarnya yang tadi itu disimulasikan seperti ini. Nah, sekarang yang tadi pertanyaan Anda. Jadi kalau misalkan ini yang tebal itu adalah gambar tali yang rapat massanya lebih tinggi dibanding dengan yang tipis ini. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sebelumnya, ini kan V di sini berbanding terbalik ya, akar berbanding terbalik dengan rapat massa. Jadi kalau rapat massanya makin besar, ya, gelombangnya kecepatannya akan makin kecil kan kalau mu-nya makin besar. Kalau mu-nya makin ringan, maka V-nya juga akan makin ringan, makin cepat gitu kan ya. Jadi kalau dari sini itu istilahnya dari yang cepat, nih yang rapat massanya
rendah ke rapat masanya yang tinggi. Jadi yang di sini kecepatannya tetap, kelajuannya di sini itu lebih cepat dibanding dengan kelajuan yang di sini, yang di rapat massa yang lebih tinggi. Gitu. Nah ini nanti kalau nanti kita belajar gelombang cahaya, yang mungkin semester depan ya, ini misalkan Anda bayangkan ini adalah udara. Udara itu adalah medium yang rapat massanya jauh lebih kecil dibanding dengan misalkan kaca yang rapat massanya kaca. Ya. Jadi ini bisa dikatakan yang indeks biasnya kecil, yang ini yang indeks biasnya besar gitu. Jadi kalau makin besar indeks bias itu kan kelajuan cahayanya makin kecil kan? Karena kan Cn itu sama dengan C per N, di mana N itu adalah indeks bias. Dan indeks bias itu kan lebih besar dari 1 kan? Kalau N sama dengan 1 itu berarti vakum. Ini bisa analogi seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti dari misalkan kalau gelombang tali dia berjalan dari medium tali yang rapat massanya rendah ke rapat massanya tinggi, itu nanti akan terjadi di syarat batas ini pemantulan. Pemantulan, ya. Kemudian ada gelombang yang diteruskan. Tentu kelajuan gelombang yang diteruskan itu lebih kecil dibanding dengan kelajuan gelombang yang di sini. Nah, sedangkan kalau untuk yang dari rapat massa yang tinggi yang ke rendah, kalau yang ini kalau Anda lihat ya, gelombang pantulnya itu kan berlawanan fase ya, 180 derajat ya. Fasenya 180 derajat kalau Anda lihat. Jadi artinya kalau gelombang datang dari rapat massa kecil ke besar itu dianalogikan seperti ujungnya ini adalah ujung terikat atau ujung tetap, karena dia terpantulnya 180 derajat beda fasenya, jadi minus kan. Kalau yang dari padat ke rendah, dari yang rapat massanya tinggi ke rendah, Anda lihat di sini dia tidak gelombang pantulnya itu tidak berubah fasanya, jadi fasanya itu tetap tidak berubah 180 derajat. Jadi ini dikatakan titik ini adalah titik ujung bebas gitu ya. Jadi gelombang yang ujungnya ujung bebas gitu. Itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya silahkan. Suara Anda kecil ya, bisa diperbesar nggak? Halo? Iya Pak. Ya, oke. Silakan aja tanya ya. Itu dari gambarnya itu amplitudo gelombang yang pantulnya itu jadi lebih kecil ya Pak? Secara umum itu dia harusnya sama. Secara umum dia berbeda, maaf, saya kebalikan. Secara umum dia tentunya berbeda, dia lebih kecil. Karena kan di sini ada gelombang yang diteruskan. Oke. Jadi ada gelombang yang diteruskan, jadi ada energi yang diteruskan di sini, makanya amplitudenya jadi kecil. Tapi kalau di sini tidak ada, misalnya seperti ujung tetap, tentunya panjang gelombangnya itu seperti ini nih. Ini amplitudenya tetap sama. Kenapa? Karena istilahnya tidak ada gelombang yang diteruskan. Kalau pada ujung tetap yang ideal ya. Kalau yang di sini itu ujung tetapnya itu berupa perbedaan antara tali yang rapat massanya kecil dengan padat, gitu, dengan besar. Jadi ini dianggap sebagai ujung tetap. Ya, jadi ada gelombang yang diteruskan. Jadi kalau namanya gelombang diteruskan itu kan berarti ada energi yang diteruskan. Nah yang dipantulkan tentunya jadi jauh lebih kecil kan, jadi lebih kecil dibanding dengan yang datang. Oke, jadi ada energi yang hilang lah. Energi yang hilang itu yang diteruskan ini. Ada lagi? Mudah-mudahan itu cukup menjelaskan. Cukup Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, ya. izin bertanya, saya Ya. masih kurang ngerti tentang pelayangan. Pelayangan. Jadi ya, maksudnya tidak mengertinya di mana? Itu kos itu
nggak harus cos kan nggak Kak? Tidak harus cos, bisa sinus juga bisa. Terus maksudnya yang omega, yang WL sama WH itu apa ya Pak? Saya kurang tahu. Ya, oke. Jadi pelayangan ini biasanya kita ambil itu pada X tertentu, misalkan pada X sama dengan 0. Jadi dia namanya tuh superposisinya, jadi ini pada frekuensi yang berbeda. Jadi kalau secara umum kan kita sulit untuk istilahnya menyederhanakan fungsi sinusoidalnya kan ya, kalau dia itu frekuensinya berbeda, makanya kita mengambilnya pada X tertentu, misalnya pada X sama dengan 0. Jadi nanti fungsinya itu berupa osilasi saja, sebagai fungsi dari T saja. Nah, jadi namanya pelayangan itu juga bentuk dari interferensi atau superposisi, tapi pada posisi tertentu. Jadi dua gelombang tersebut itu mempunyai frekuensi yang berbeda. Oke? Secara umum. Nah, karena itu frekuensi yang berbeda, kalau berdasarkan penjumlahan cosinus, ya Anda bisa juga pakai sinus, itu Anda akan didapat ada dua frekuensi. Omega L di sini sebutnya L itu adalah low, yang di sini. Sedangkan untuk yang yang WH itu yang high, yang maksimum ini. Jadi pelayangan itu, jadi kadangkala ketika pelayangan itu kan dua interferensi. Makanya kalau misalkan begini, kalau saya bicara di kelas, ini kalau lagi offline, kalau lagi luring di kelas, kemudian saya berbicara, kalau semua kelasnya itu diam, maka Anda akan mendengar apa yang saya bilang. Oke? Nah, ketika kelas itu ribut, ya itu kan banyak terjadi interferensi di situ. Interferensi itu kan ada dua, ada yang destruktif, ada yang konstruktif, yang makin keras. Kalau dia itu ada banyak di situ, nah pelayangan itu artinya adalah apa? Jadi Anda misalkan duduk di mana? Di tengah. Ketika kelas itu ribut, Anda tidak mendengar sama sekali. Nah, berarti Anda mendengar itu frekuensi yang rendah. Atau bisa jadi di posisi tersebut, kalau dalam konteks pelayangan, atau dalam konteks interferensi itu interferensi destruktif. Jadi Anda tidak mendengar sama sekali. Karena kan interferensi itu ada destruktif kan dia jadi tidak mendengar keras suara saya gitu ya. Kalau yang konstruktif malah saling menguatkan gitu. Jadi suaranya yang menguatkan tapi isinya atau message-nya itu tidak jelas. Kurang lebih itu gambarannya. Terus Pak, saya agak bingung. Kalau yang konstruktif kan amplitudonya 2YM. Kalau yang destruktif amplitudonya 0. Berarti itu fungsinya bisa sin, bisa cos gitu ya Pak. Tergantung pokoknya amplitudonya yang 2YM sama 0 itu jadi patokannya gitu ya Pak. Iya, pokoknya gini. Yang jelas, yang sederhana itu adalah ketika misalkan contohnya begini. Biasanya panjang gelombangnya dengan frekuensinya itu sama antar dua buah gelombang, tapi dia hanya berbeda fasa. Jadi nanti di sini Anda lihat, ini kan amplitudo barunya, ini dia bergantung pada beda fasanya kan, V/2. Ya, Anda tinggal ini aja, kalau di sini ambil sinus, berarti kan dia amplitudonya bergantung pada cos V/2. Jadi V/2 itu ketika dia itu 0, ketika apa? Kalau cos itu 0, itu ketika V/2-nya itu sama dengan Pi/2. Kan? Artinya V di sini merupakan kelipatan dari Pi. Ya kan? V di sini. Itu yang destruktif. Kalau yang konstruktif ya berarti V/2-nya itu adalah kelipatan dari Pi ya. Atau 0 atau Pi lah. M kali Pi. Jadi itu yang konstruktif. Jadi bisa dilihat konstruktif atau destruktifnya itu dari amplitudo barunya yang bergantung pada beda fasa. Tapi ini saya katakan ini adalah kasus khusus dari gelombang yang dia panjang gelombangnya dan frekuensinya sama. Amplitudonya juga sama. Nah, kalau yang kasus pelayangan itu frekuensinya yang berbeda. Bisa jadi panjang gelombangnya
sama tapi frekuensinya berbeda. Itu kan susah tuh untuk diinikan, untuk dibuat seperti ini. Nah, makanya biasanya kita mengambil pada nilai posisi tertentu. Misalkan kita ambil biasanya pada X sama dengan 0. Amplitudenya sama, tapi frekuensinya berbeda. Mudah-mudahan itu menjawab. Ada yang kurang jelas lagi nggak terkait dengan ini? Pak, kami mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau tadi kan di pelayangan itu kan Pak, rumusnya kan tadi kan ada yang 2A cos yang omega L itu Pak. Nah, kalau misalnya Yang ini. ya, kalau misalnya kan kami buka buku tuh, yang dulu tuh Pak, kalau misalnya kayak pelayangan itu kan ada rumusnya yang mutlak F1 kurang F2 itu Pak. Itu apakah sama dengan yang rumus ini Pak? Makasih Pak. Maksud kamu yang ini? Bentar, yang mana ya? Bentar. Ya, saya ngerti. Juga pernah lihat itu. Harga mutlaknya maksudnya F1 kurang F2. Iya Pak. Ya ini kan terkait yang low frekuensi. Karena ini kan omega ini kan sama dengan 2πf kan. Jadi itu terkait dengan besar frekuensi yang paling rendah. Kalau yang ini frekuensi tertingginya yang di jumlah. Ya itu ada kaitan. Saya perasaan pernah lihat juga itu. Bukan di sini, mungkin di buku lain. Tapi intinya bahwa dia sama dengan yang di ini, yang di omega L ini, yang low. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, sekarang saya buka pertanyaan tentang bagian kedua, yaitu tentang bunyi. Ada pertanyaan nggak tentang bunyi? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Yang bunyi itu ada yang contoh soal nih Pak. Nah, Yang mana kami di ada persamaan yang delta P sama 1,5 PA dikali sin P gitu Pak. contoh soal yang mana? Sebentar ya. Ini bukan. Bukan Pak. Yang ini. Yang ini Pak. Iya. Ya. Kalau misalnya dilihat di slide berikutnya kan Pak, F itu sama dengan PW ya Pak. PW per 2P dan lambda. Sebentar. Oh, di slide berikutnya ya. Ya. Ya, itu Pak, PW per 2P sama yang L sama 2P per K itu apa ya Kak? Pak? Sorry, ini yang P-nya. di sini harusnya yang buat ininya kurang konsisten. Lam L di sini adalah panjang gelombang. L itu panjang gelombang. Jadi kalau di soalnya itu P itu sebuah konstanta aja. Jadi misalkan ini adalah sin P kali 1 meter pangkat min 1 kali X dikurang 330 P S pangkat min 1. Ini kan berarti bilangan gelombang. Yang 1 P ini, yang P maaf. P M min 1. Ya kan, ini kan KX kurang omega T. Omeganya itu adalah 330 P S min 1. Itu aja. P itu sebuah ini aja, sebuah bilangan aja. Jadi frekuensinya itu adalah
330P dibagi 2P ya. Sebentar. Yang ini kan? Nah. Terus pertanyaannya apa? Apakah nggak beda ya Pak dengan yang biasa kan belajarnya kan kayak omega per 2pi gitu Pak. Apakah ini beda ya Pak? Sama aja, sama. Sebenarnya ini P itu sebuah bilangan aja, apa yang tidak sama dengan 0 ya. Jadi P itu ya, bilangan yang tidak sama dengan 0. Anda ambil misalkan ya ini kan jadi P pangkat min 1 itu kan adalah K. K itu kan adalah apa? 2pi per lambda kan. Kemudian yang di sini adalah omega. Omeganya itu adalah 330P S min 1. Jadi kan kecepatan bunyi kan sama dengan lambda kali F kan ya. Ya harusnya memang dia tidak berubah. Jadi maksud saya yang di sini itu adalah bahwa kelajuan gelombang itu tuh gelombang bunyi ya, itu tidak berubah terhadap kalau kita kalikan suatu bilangan P di sini. Masih Pak. Sebentar. Ini mungkin maksudnya pi kali ya, sorry. Iya, ini mungkin maksudnya pi mungkin ya. P di sini mungkin pi kali ya. Karena di sini kan harusnya, F di sini kan omega itu adalah 2pi F kan ya. Ini kan adalah pi kali 330 kan. Iya betul. Iya, berarti P di sini adalah pi maksudnya. Ini mungkin ngambil singkatan-singkatan yang kurang ini. Oke, itu mungkin dari saya. Ini berarti P di sini adalah pi, bilangan pi itu kan ya. Yang 3,14 sekian itu. Ada lagi yang lain? Pak. Ya. Tadi gimana Pak? Jadi yang P itu artinya pi. Pi, kalau ya. yang di C itu P artinya P. Yang mana C? C ini pi juga, karena kan L ini lambda. K itu kan sama dengan 2pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2pi per K. Terus kok bisa P sama dengan 2 itu Pak? Yang mana? Yang di C. Oh, itu maksudnya keseluruhan ini L-nya sama Iya, ini 2pi dibagi pi. Gitu. Ini dibagi, jadi sama dengan 2 meter. Oke, Pak. Ya. Sama tanya di bagian interferensi, Pak. Interferensi yang mana nih? Yang gelombang ini, suara ini. Ini kalau interferensi itu setelah ini apa sebelumnya? Ya, ini. Ada perubahan panjang lintasan lambda. Itu X sama dengan X, ya itu Pak. X sama ini, dengan, ya. Kok bisa gitu Pak? X sama dengan X plus lambda. Jadi, nah ini nih. Nah, interferensi itu kan Anda yang biasa sering dengar misalkan di interferensi Young ya. Ini misalkan saya ambil S1 itu adalah sumber. Satu lagi juga, ini yang saya jelaskan juga di video kan. Jadi S1 dan S2 itu adalah sumber suara, dan L itu adalah jarak dari sumber ke layar atau pengamat lah, P di sini. Nah, diasumsikan jarak antara S1 dengan S2 itu sangat jauh lebih kecil dibanding dengan L ini, L1 maupun L2. Oke? Sehingga nanti L1, L2 ini kan kalau Anda lihat, ini kan sebenarnya tidak sejajar. Jadi kalau pengamatnya itu sangat jauh, ini nanti terlihat dia sejajar. Jadi L1 itu sama dengan L2. Gitu. Nah, maaf. L1 tidak sama dengan L2, maaf, secara umum. Tapi dia sejajar. Jadi karena dia itu sejajar, sebentar. Dia ada ininya, sebentar sebelum ke sini ya. Perasaan saya ngasih ini juga. Nah, ini dia.
Jadi L1 dan L2 itu secara umum tuh tidak sama ya, tapi dia sejajar lah gitu. Jadi aproksimasi. Sehingga kalau demikian, kalau konteksnya demikian itu berarti kan ada perbedaan lintasan kan, lintasan suara ketika dia itu menuju P ini kan jadi lebih jauh. Nah, perbedaan jarak ini yang menyebabkan adanya interferensi. Nah, jadi apa namanya? Nanti di bagian mana ya? Di bagian ini nih yang delta V ini yang terkait dengan ini. Yang tadi delta L itu yang D sin theta. Gitu. Jadi maksud saya ini adalah ini kalau apa namanya perubahan lintasannya itu dalam ini lambda itu berarti perubahan fasanya itu sebesar 2pi. Gitu. Kalau ini satu gelombang, tapi kan ini tidak selalu. Ini khusus. Jadi kalau secara umum itu bergantung pada jarak antar dua sumbernya. Itu yang kita sebut D. Pak, Yang ini. saya masih bingung, Pak. Kenapa yang pi per 2pi sama dengan delta L per lambda itu dapat dari mana ya, Pak? Apa? Yang pi per 2pi sama dengan delta L per lambda. Ya, ini rumus itu, Pak. Dari mana? Ya, ini kan apa? Delta X ini kan delta L. Yang di sini. Pak, Dan maksud delta saya X. rumus yang itu dapat dari mana, Pak? Kok bisa seperti itu? Rumus yang ini. Iya, atau yang tadi delta L sama aja lah, Pak. Ya, gini nih. Ini kan dikalikan K delta X. Ini kan gini. Mana ya? Masih gelombangnya. Ini nih. Ini kan delta V kenapa di situ, pertanyaan kan kenapa di situ adalah K, ini kan kalau X, jadi kan gini, kalau pada gelombang 1, itu kan dia X. Ketika pada gelombang kedua, ya karena dia ada perbedaan jarak, ini kan perbedaan jarak ini kan delta X. Maka di sini saya ganti X-nya menjadi X plus delta X. Oke? K kali delta X itu sama dengan V di sini. Atau delta V lah. Jadi nanti kalau saya uraikan, berarti V di situ itu sama dengan 2pi delta X per lambda. Oke? Nah, delta X itu kan sama dengan D sin theta, maka didapatkan itu adalah 2pi D sin theta per lambda. Itu maksudnya. Halo? Jelas ya? Bukan, Pak. Saya masih bingung, Pak. Yang V per 2pi sama dengan delta R per lambda itu kok bisa dapat gitu dari mana, Pak? Yang mana? Yang ini? Bukan pada soal, Pak. Rumusnya itu loh, Pak. Rumusnya ini? Iya, Pak. Iya. Jadi gini, tadi yang saya bilang. Nih, kita lihat ya. Ini kan ada perbedaan nih. Perbedaan apa namanya, sebut aja nih delta L atau delta X lah, sama aja. Di S2 ini kan ada delta X, oke? Oke. Nah, gelombang pertama itu bentuknya seperti ini. Gelombang kedua itu adalah Y M sin K, ini X-nya diganti X plus delta X dikurangi omega. Oke. Ini Anda jangan pandang dulu V-nya. Nah, K kali delta X di sini yang kita sebut namanya V, yaitu beda fasa kan. Jadi beda fasa pada gelombang itu akibat adanya perbedaan jarak. Kan K itu di situ kan K kali delta X itu kan sama dengan V, oke? K kali delta X itu sama dengan V. Jadi V sama dengan K kali delta X sama dengan 2pi delta X per lambda. K itu kan 2pi per lambda. Oh, Pak. K kali delta X sama dengan V itu sudah rumus ya, Pak?
Bukan rumus ini dari sini memang. Atau gini deh. Gimana ya? Itu saya buat slide baru deh. Buat slide baru ya. Saya stop share. Nah, ini misalkan saya insert ini ya, question. Ini kan saya dapatkan Y sebagai fungsi, maaf, X, T. So, dengan Y sinus KX kurang omega T. Ini bisa diperbesar ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Halo? Oke. Sebentar, ini kenapa? Oke. Sorry. Nggak bisa. Oke, nah sekarang saya ganti. Ininya saya ganti jadi ada beda fasa. X ditambah delta, sorry. X. Gitu. Ini sama dengan ditambah V. Gitu. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa V itu sama dengan KX. Sampai sini jelas nggak? Jadi perbedaan apa nama tadi yang delta X tadi, perbedaan apa namanya? Lintasan gelombang tersebut itu yang menyebabkan beda fasa pada gelombang. Jadi V di sini tuh berasal dari K kali delta X, perbedaan ini. Perbedaan lintasan. Nah, perbedaan lintasan itu kan tadi sesuai gambar. Itu adalah D sin theta kan. D itu adalah jarak antar dua sumber. Ya. Kemudian K di sini adalah 2pi per lambda. Makanya nanti didapat 2pi delta X per lambda. Tadi yang di slide itu adalah delta L.
Sama aja. Mudah-mudahan itu cukup menjawab lah apa yang saya ini kan. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan ke yang lain? Oke, kalau tidak ada silakan Anda absen ya. Kita cukupkan pada kuliah ini sampai di sini. Oke, tidak ada? Oke.